Alkisah Prabu Kertamarta, Raja Kerajaan Daha. Memiliki dua orang putri, Galuh Ajeng dan adiknya, Candrakirana. Si sulung, Galuh Ajeng memiliki paras cantik, namun Candrakirana jauh lebih cantik. Si bungsu Candrakirana telah memiliki tunangan, yaitu seorang pangeran tampan, putra mahkota kerajaan Kahuripan, bernama Raden Inu Kertapati. Diam-diam si sulung, Galuh Ajeng juga mencintai Raden Inu Kertapati. Oleh karenanya ia sangat iri melihat keberuntungan Candrakirana. Galuh Ajeng kemudian mempunyai niat jahat menyingkirkan adiknya dari istana kerajaan Daha. Ia meminta bantuan seorang nenek sihir jahat. Nenek sihir jahat tersebut terkenal memiliki mantra kutukan sangat mengerikan. Galuh Ajeng meminta nenek sihir agar mengutuk Candrakirana menjadi sesuatu hal mengerikan. Nenek sihir menyanggupi permintaan Galuh Ajeng, tapi ia memberikan syarat Candrakirana harus dikeluarkan terlebih dahulu dari istana sehingga ia bisa leluasa menyihirnya. Setelah bertemu nenek sihir jahat, Galuh Ajeng kemudian kembali bersiasat dengan memfitnah Candrakirana. Akibat fitnah keji itu, Prabu Kertamarta menjadi murka. Sang Prabu kemudian mengusir Candrakirana keluar dari istana kerajaan Daha. Dengan hati hancur dan sedih, Candrakirana kemudian pergi dari istana. Ia tidak tahu kenapa kakaknya sendiri melakukan fitnah keji padanya. Ia berjalan tak tentu arah hingga akhirnya tiba di sebuah pantai. Pada saat itulah muncul nenek sihir jahat di hadapan Candrakirana. Ia mengeluarkan kutukan pada Candrakirana. Berubahlah engkau menjadi seekor keong emas. Kutukan hanya akan hilang jika engkau bertemu cinta sejatimu, kata nenek sihir jahat. Tiba-tiba saja tubuh Candrakirana berubah menjadi seekor keong berwarna emas, lalu jatuh ke dalam laut. Semenjak saat itu, tidak ada seorang pun di kerajaan Daha mengetahui di mana keberadaan Candrakirana. Suatu hari, seorang nenek dari desa Dadapan tengah mencari ikan di laut menggunakan jala. Saat menarik jalanya, ia melihat ada seekor keong berwarna emas, sangat cantik. Si nenek membawa ikan tangkapannya beserta keong emas ke gubuknya. Saat hendak memasak, si nenek memperhatikan bahwa keong emas tersebut begitu cantik, sangat indah. Akhirnya, ia tidak jadi memasak keong emas tersebut. Alih-alih, si nenek baik hati menyimpannya di sebuah tempayan untuk ia pelihara. Diberinya makan si keong emas, kemudian ditutupnya tempayan agar ia tidak melarikan diri. Keesokan harinya, si nenek kembali mencari ikan ke laut. Tapi sayang, ia pulang dengan tangan kosong. Si nenek kurang beruntung, tidak mendapatkan ikan. Kemudian ia pulang ke gubuknya. Setibanya di gubuk sederhananya, ia merasa sangat terkejut karena di gubuknya telah tersaji makanan, padahal ia tidak merasa memasaknya karena merasa lapar dan tidak memiliki makanan lain. Akhirnya, si nenek menyantapnya. Hari-hari berikutnya, kejadian serupa terus terulang. Setiap ia pulang ke gubuknya, selalu telah tersaji makanan di mejanya. Akhirnya si nenek berusaha mencari tahu siapa yang memasak makanan di gubuknya. Keesokan harinya, si nenek seperti biasa berpura-pura hendak pergi ke laut untuk menangkap ikan dengan membawa jala. Setelah menunggu beberapa saat, si nenek berhati-hati kembali ke gubuknya untuk melihat apa ada orang lain memasak di gubuknya. Saat mengintip ke dalam gubuknya, si nenek merasa kaget melihat keong emas keluar dari tempayan. Si keong emas berubah menjadi seorang wanita cantik jelita. Wanita cantik rupawan tersebut kemudian sibuk memasak di dapur. Si nenek langsung masuk ke dapur kemudian bertanya pada Candrakirana, "Wahai keong emas, rupanya engkau seorang gadis rupawan. Siapakah engkau sebenarnya?" tanya si nenek. "Aku adalah Candrakirana, putri Prabu Kertamarta, Raja Kerajaan Daha. Aku difitnah oleh saudaraku sampai terusir dari istana kerajaan. Seorang nenek sihir jahat
mengutuk aku menjadi seekor keong emas. Aku hanya bisa kembali menjadi manusia jika bertemu dengan tunanganku, Raden Inu Kertapati, kata Candrakirana. Setelah menjelaskan perihal dirinya, ia kemudian kembali berubah menjadi keong emas. Sementara di kerajaan Daha, Raden Inu Kertapati tengah sibuk mencari tunangan sekaligus cinta sejatinya, Candrakirana. Sang putra mahkota kerajaan Kahuripan merasa sedih hati. Ia bingung karena sudah mencari kemana-mana, tapi belum juga menemukan Candrakirana. Namun, Raden Inu Kertapati tetap bertekad akan mencari Candrakirana hingga ketemu. Nenek sihir jahat merasa khawatir melihat kegigihan Raden Inu Kertapati mencari Candrakirana. Ia kemudian berusaha menggagalkan usaha Raden Inu Kertapati. Nenek sihir mengubah dirinya sendiri menjadi seekor burung gagak. Ia sengaja menyamar menjadi seekor burung gagak, kemudian mendatangi Raden Inu Kertapati. Ia kemudian sengaja memberikan informasi palsu dengan tujuan menyesatkan Raden Inu. Suatu hari, Raden Inu Kertapati tengah berkeliling mencari Candrakirana. Di tengah jalan, ia bertemu dengan seorang kakek yang nampak sangat kelelahan. Raden Inu Kertapati kemudian mendekati kakek tersebut dan memberikan bekal makanannya. Si kakek makan dengan sangat lahapnya. Seusai makan, si kakek menanyakan perihal Raden Inu Kertapati. "Terima kasih, Raden, telah membantu kakek. Sebenarnya siapa Raden ini? Dan ada keperluan apa?" kata si kakek. Raden Inu Kertapati kemudian menjelaskan perihal dirinya serta tunangannya Candrakirana yang pergi meninggalkan istana dan hilang entah kemana. Raden Inu juga menjelaskan perihal burung gagak yang membantunya memberikan informasi. Si kakek sebenarnya adalah orang sakti. Ia mengetahui bahwa Raden Inu Kertapati ditipu oleh burung gagak. Burung gagak tersebut sebenarnya adalah jelmaan nenek sihir. Burung gagak itu adalah jelmaan nenek sihir. Ia ingin menyesatkanmu. Untuk membuktikannya, marilah kita tunggu si burung gagak datang, kata si kakek. Tidak lama kemudian, si burung gagak datang ke hadapan Raden Inu Kertapati. Tidak menunggu lama, si kakek kemudian memukul kepala burung gagak dengan tongkatnya. Si burung gagak kemudian berubah menjadi asap, lalu menghilang. Jika Raden ingin menemui tunangan Raden, pergilah ke desa Dadapan. Tunangan Raden ada di sana, kata kakek. Setelah mengucapkan terima kasih, Raden Inu Kertapati segera memacu kudanya menuju desa Dadapan. Berhari-hari lamanya, Raden Inu Kertapati menuju desa Dadapan. Ia mulai kelelahan, sementara perbekalannya sudah mulai menipis. Tidak lama kemudian, ia tiba di desa Dadapan. Perbekalannya telah habis. Ia juga merasa sangat kehausan. Ketika Raden Inu Kertapati melihat sebuah gubuk, ia lantas mendatangi gubuk tersebut. Ia mengetuk pintu gubuk untuk meminta air minum karena merasa sangat kehausan. Ketika pintu gubuk dibuka, Raden Inu Kertapati sontak merasa terkejut. Di dalam gubuk, ia melihat seorang nenek tua bersama tunangannya yang selama ini ia cari, Candrakirana. Seketika itu juga kutukan nenek sihir jahat musnah. Tubuh keong kembali menjadi manusia seperti semula. Raden Inu Kertapati bersama Candrakirana merasa sangat bahagia bisa berjumpa kembali. Raden Inu kemudian mengajak Candrakirana serta nenek tua baik hati ke istana kerajaan Daha. Setibanya di istana, Candrakirana segera menceritakan semua kejadian yang menimpanya. Ia juga mengatakan bahwa Galuh Ajeng, kakaknya sendiri, telah menfitnahnya. Prabu Kertamerta menjadi sangat marah mengetahui Galuh Ajeng melakukan kejahatan pada adiknya sendiri. Meskipun Prabu Kertamerta menyayangi Galuh Ajeng, namun ia tetap menghukum berat Galuh Ajeng karena perbuatan jahatnya. Meskipun telah memohon ampun, namun Prabu Kertamerta tetap menghukum putri sulungnya. Galuh Ajeng merasa ketakutan terhadap ancaman hukuman berat dari ayahandanya. Ia kemudian lari meninggalkan istana kerajaan Daha
menuju hutan. Di dalam hutan, tanpa sengaja ia terperosok ke dalam jurang. Galuh Ajeng akhirnya tewas di dasar jurang. Keluarga kerajaan Daha berduka dengan kematian Galuh Ajeng. Walaupun ia telah berbuat jahat, beberapa minggu kemudian dilangsungkan pernikahan antara Raden Inu Kertapati dan Candrakirana. Pernikahan mereka berlangsung selama 7 hari 7 malam. Rakyat kerajaan Kahuripan beserta rakyat kerajaan Daha bersukaria merayakan pernikahan mereka berdua. Terlebih Raden Inu Kertapati kelak akan mewarisi kerajaan Kahuripan. Nenek baik hati yang telah menolong Keong Emas kini tinggal di istana. Candrakirana telah menganggapnya sebagai ibunya sendiri.